Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita dapat menikmati kesehatan hingga sekarang. Di masa pandemi ini, kita masih mendapatkan kesehatan, itu merupakan nikmat yang sungguh besar dari Allah. Limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Andi Wijaya dari kelas A Hukum Keluarga semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia. Yang pertama, pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi bermakna yang artinya ambil dari dua kata, yaitu geo dan strategi. Geo itu sendiri merupakan wilayah atau bumi atau tempat, sedangkan strategi sendiri itu adalah rencana atau pertahanan dalam hal politik maupun peperangan. Dan geostrategi Indonesia dirumuskan dalam ketahanan nasional, sehingga bisa dikatakan geostrategi itu adalah ketahanan nasional itu sendiri. Sedangkan sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia ini merupakan dinamika yang mengisi kemerdekaannya, sehingga mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia secara terus-menerus yang dihadapkan pada banyak masalah seperti penjajahan, spionase, dan banyak hal lainnya yang dalam lingkupan perang maupun tidak perang. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, keseimbangan dan keserasian, sehingga bisa menimbulkan kesejahteraan bagi rakyat, yang rakyat itu akan mendapatkan rasa aman dari ancaman luar maupun ancaman dalam negeri. Berikutnya, pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah: yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Banyak yang mengenal manusia Indonesia adalah manusia yang berbudaya, atau banyak yang mengenal juga masyarakat Indonesia ini dikenal dengan masyarakat yang sangat-sangat ramah. Sehingga dalam konteks manusia yang berbudaya sebagai warga ini, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diterapkan pada pembukaan Undang-Undang 1945 dalam alinea keempat. Yang kedua, falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, terkandung dalam alinea pertama yang bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dan alinea kedua yang bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Berikutnya, alinea ketiga juga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan, yang merupakan dorongan spiritual. Berikutnya pun ada juga dalam alinea keempat, bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang lingkup NKRI dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Berikutnya, pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan Republik Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras bagi seluruh aspek kehidupan warga dan masyarakat secara utuh dan menyeluruh.
dan terpadu dalam yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan menciptakan nilai-nilai nasional terhadap AGHT ataupun AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Berikutnya adalah hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia, yang merupakan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjalin kelangsungan hidup bangsa Indonesia di dalam negara dalam mencapai tujuan nasional. Berikutnya asas-asas ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Ini bernilai intrinsik dan bersifat dasar yang dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Yang berikutnya ada asas komprehensif integral yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial yang berwujud persatuan dan perpaduan kelarasan serasi dan seimbang di dalam kehidupan nasional. Berikutnya ada asas mawas diri, yaitu sistem kehidupan nasional berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang baik maupun dampak yang negatif. Berikutnya ada ketahanan nasional Indonesia yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama mandiri. Ketahanan nasional Indonesia harus memiliki sifat mandiri agar bisa mempertahankan wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke dan tidak merepotkan negara manapun, dan harus bisa berdiri sendiri. Yang berikutnya dinamis. Ketahanan Indonesia dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa Indonesia, yang itu meliputi dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di dalam negeri itu bisa berupa dengan politik, yang di luar negeri maupun itu yang di luar negeri itu bisa berupa ancaman peperangan atau ancaman dari negara lain. Berikutnya wibawa. Ketahanan nasional Indonesia harus memiliki wibawa sehingga dapat disegani oleh negara-negara lain dan tidak akan membuat negara lain menganggap remeh ketahanan Indonesia, sehingga menimbulkan peperangan itu. Berikutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama ada Trigatra, adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi ideologi, juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa secara teoritis, dan ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Yang berikutnya ada gatra politik yang dirumuskan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Pengertian politik pun adalah atas asas haluan usaha dan serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan atau perencanaan atau pengembangan dan pemeliharaan, serta menggunakan potensi yang ada secara efektif. Berikutnya ada gatra ekonomi. Ekonomi ini adalah kegiatan yang berkaitan tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang meliputi pengolahan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang ataupun jasa dengan usaha-usaha rakyat yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berikutnya adalah gatra sosial budaya. Tiap masyarakat Indonesia memiliki 4 unsur penting eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu yang pertama struktur sosial. Struktur sosial ini bisa dikenal juga dengan
susunan-susunan dalam masyarakat itu, seperti ada RT, RW, RK. Berikutnya adalah pengawasan sosial. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu relasi sosial. Relasi ini sangat penting karena akan mempermudah kehidupan dalam masyarakat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah standar nasional. Berikutnya ada Gatra Pertahanan dan Keamanan. Gatra Pertahanan dan Keamanan ini adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang sangat diupayakan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan perkembangan rakyat dan negara, sehingga setiap rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan keamanan seperti berani membela negara Indonesia. Berikutnya ada ketahanan Indonesia di tengah pencaturan global. Yang pertama ada persengketaan. Persengketaan ini dikenal dengan konflik yang dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di dalam negeri dengan bangsa-bangsa asing yang menimbulkan percekcokan dikarenakan salah satu pihak tidak menerima suatu kejadian tersebut. Yang berikutnya ada peperangan. Peperangan ini adalah persengketaan yang mengangkat persenjataan di antara dua belah pihak yang dapat melibatkan negara-negara sekutunya. Berikutnya ada subversi dan insurgensi yang bertujuan menggulingkan pemerintahan dan menggantikan dengan sistem pemerintahan yang lain. Insurgensi ini juga bertujuan untuk membangkitkan oposisi dan pembangkangan terhadap wibawa atau kekuasaan pemerintahan yang sah. Berikutnya ada teror. Teror ini adalah menyandra dan memberi ancaman-ancaman terhadap salah satu pihak. Berikutnya ada hubungan bangsa Indonesia dengan internasional. Dalam keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban nasional, bangsa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas, aktif di tengah pergaulan nasional dalam mewujudkan kemerdekaan. Yang ini juga bisa berdampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia sendiri. Berikutnya ada paham bangsa Indonesia tentang perang. Paham bangsa Indonesia tentang perang merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada kelebihan, hanya datang dari Allah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.